Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin hadirin jamaah ta'lim musalla al-mu'minin, Ketua Mushola Al-Mukarram Bapak Ustadz Jamaluddin beserta jajaran, juga pengurus wilayah Bapak RW 02 Bapak Lukman, Bapak Ketua RT Bapak Hussein, dan seluruh para sepuh, para asatidz, para tokoh masyarakat, para bapak dan para pemuda yang hadir, kesemuanya selalu diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat ma'a salam tercurah terlimpah selamanya keharibaan junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umat yang amat sangat mengharapkan merindukan syafaat di yaumul jaza. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita kembali mengulang pelajaran fikih nabawi. Ya, jadi saya belajar berkarya. Kitab aslinya Kasifatus Saja. Kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia berikut syair atau lagu, tapi bukan lagu dangdut ya. Nadom namanya, syair. Mau didangdutin juga sama PRT boleh kalau bisa mah. Selalu pakai suling ya. Namanya Tafsiratul Thalibin. Apa artinya? Yaitu berita gembira bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Nggak boleh kalau ngaji nggak boleh pusing. Jadi nggak boleh pusing kalau ngaji, jangan. Ya, karena apa? Justru pusing obatnya ngaji. Jangan ngaji jadi pusing, konslet itu berarti. Ya. Maka di sini kita akan membuka kembali yang pertama. Sebelum membahas yang lain-lain, kita akan membahas tentang agama. Memang kalau bicara tamat mudah, tinggal dikebek-kebek aja tamat, ya kan? Hatam itu mudah, yang sulit mengamalkan. Saya kalau tiap layan tamat, tapi layan ilmu perut. Tamat itu tinggal dikebek-kebek, kurang aja semalam berapa kali? RT bisa 1000 kali tamat Yasin doa. Ya, jadi nggak salah. Oh, kata RT, saya semalam hatam 1000 kali Yasin. Banyak Yasin doa. Ya. Maka di sini kita akan kembali melarat daripada apa yang sudah kita kaji tahun yang lalu, yaitu tentang rukun agama. Bahwa agama ini adalah punya 3 rukun. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Nanti kalau ditanya PRT tanpa buku, tanpa kitab, itu harus di luar kepala. Bila perlu ini dibakar, dibikin kopi gini loh. Ya. Jadi kalau ditanya apa itu agama, tinggal Islam, iman, ihsan. Karena Islam, iman, dan ihsan ini kan 14 huruf. Nanti kalau digabung
menjadi lafaz la ilaha illallah. Ini ngaji. Ya. Jadi harus kita memahami dari dasar. Dasarnya ini la ilaha illallah. Makanya dalam hadis man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah dijamin masuk surga. Maksudnya bukan cuma tahlil doang. Nanti pemahamannya keliru. Kalau itu nggak usah sholat, nggak usah zakat, nggak usah puasa, yang penting tahlil. Ya, maksudnya la ilaha illallah ini kan mengamalkan dari 3 rukun. Ini intinya. Kalau bahasa gambarnya, siapa yang mengamalkan lafaz la ilaha illallah maka dijamin masuk. Udah sempurna. Islam syariatnya dikerjakan. Iman mantap. Ihsan bagus. Ya, Islam fikihnya. Iman tauhidnya. Ihsan tasawufnya. Tidak cukup hanya dengan Islam iman atau ihsan saja. Dari mana kebaikan kalau tidak ada Islam? Tidak akan ada iman jika tidak ada maka Islam dulu, baru iman, baru disempurnakan dengan ihsan. Ya. Nah, masih ingat karakter atomnya? Mustafilun fa'ilun mafa'ilun. Mustafilun fa'ilun mafa'ilun. Ya. Dalam rukun agama 3 bagian, 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Yang penting bunga tutupnya aja, nangkep nadanya. Yang penting itunya dulu, kantang aja. Ulang. Dalam rukun agama 3 bagian, 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Islam harus menerima ketentuan, tunduk patuh jiwa raga mengamalkan. Iman itu dalam hati membenarkan pada hukum datang dari Nabi utusan. Ihsan beribadah yang rahman, mengerjakan dengan penuh keikhlasan. Ini namanya seni PRW. Saya dulu nggak kepikiran mau buat ini PRW, tapi karena ibu-ibu dulu kan paling banyak jamaah saya itu dari golongan rombongan ini. Jadi banyak mereka meminta syair. Akhirnya tiap kitab itu yang tipis kita terjemahkan melalui syair. Tauhidnya juga ada. Udah cetak belum? Belum. Enggak. Tauhidnya ada, itu diambil dari kitab Izan Darwi sifat 20. Kalau ini fikihnya. Ya. Nah, maka apa yang dimaksud dengan rukun agama Islam, iman, dan ihsan? Di sini melalui syair dijelaskan Islam harus menerima ketentuan. Karena Islam sholat, siapa yang menolak? Itu hukumnya wajib fardu ain. Andai kata dia tidak sholat, berarti siap menanggung akibat. Misalnya kita kerja, gajinya miliar, tapi nggak sholat. Pertanyaannya, mampukah gaji miliaran menembus 1 rakaat sholat? Tuh, nggak ada apa-apanya dunia. Jangan semiliar, 1 triliun sealam dunia. Saya nggak sholat, tapi masyarakat aja ini 1 lemari, 1 surat.
Nggak bisa. Nggak bisa. Karena nggak bisa dibandingkan dengan urusan dunia. Maka jangan pernah merasa rugi bisnis, dagang, usaha hanya karena waktunya dipakai sholat. Justru rezeki yang paling utama itu adanya di sholat. Ya. Kalau sudah rezeki kita tidak akan tertukar, percaya kata Syaikhul ini. Ada yang kata seluruh alam dunia manusia menghalangi rezeki kita tembus, kata Syaikhul ini. Kalau sudah Allah tentukan, nggak bisa dihalang-halang walaupun seluruh tangan manusia sealam dunia mencegah rezeki seseorang tidak akan terhalang, tembus terbuka. Makanya jangan pernah merasa kita rugi nih, waduh banyak pelanggan ini, kalau saya sholat, waduh ini, nah nggak bisa begitu. Nah di dalam Jumat juga kan sama, ya. Di dalam ayat surat Al-Jumu'ah, ya. Orang-orang dipanggil diseru, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairukum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu diajak, diseru, disuruh sholat Jumat, tinggalkan kata Allah semua usaha, tinggalkan semua kesibukanmu, wajib itu. Fa'idha qudiyatish sholat fantasiru bil ardu. Kalau nanti sudah selesai sholat Jumatnya, silakan kembalilah bertebar di muka bumi masing-masing profesi, masing-masing pekerjaan. Berarti kan Allah sudah mempersiapkan rezekinya itu yang barokah sesudah mengerjakan sholat. Gitu. Disuruh fantasiru bil ardu. Wabdahu min fadlillah. Artinya jumlah berkah bukan jumlah banyak. Banyak kalau Allah cabut berkahnya gimana? Kata orang kaya dia, tapi dia tidak merasa cukup. Tiap malam gelisah, khawatir dan khawatir karena dicabut berkah. Makanya saya di zamanu ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Datang di satu zaman, sekarang sudah datang. Kalau dulu Nabi mengatakan akan datang, karena masih di zaman Nabi. Kalau sekarang udah 14 abad, berarti sudah datang. Cek orang di Roma, wis apa? Ya. Bagaimana sudah datang saya di zaman dalam satu waktu, kurun waktu zaman? Ya firuna minal ulama wal fuqaha, di mana umatku menjauh dari majelis taklim, dari pengajian, dari ulama, dari ahli bimbing. Orang-orang yang punya jabatan tinggi, orang-orang yang elit, mana mau ngaji kayak begini? Kayak kita RW, PRT mana mau? Orang-orang yang kantoran hebat yang berdasi film ngaji, ngomong gini kan bosnya. Itu yang mau ngaji mah kurang nusok tahlil, nusok orang ngaji hayu tahlil hayu melibat syukur. Makanya itu lebih kata lintu, gitu, ya susah. Orang-orang kalau misalnya elit-elit pejabat kayak ngaji begini mah gak akan mungkin. Apalagi bicara partai, mana ada orang partai ngaji. Yang dikaji itu cuma Mahkamah Konstitusi. Itu aja udah KUHP. Ya. Nah, maka oleh karena itu ini adalah bentuk ancaman. Kalau umat sudah meninggalkan ulama dan fikih, walaupun dia sholat, walaupun dia haji, walaupun dia ibadah, tapi tidak mau ngaji kata Nabi, bayang Allah bisa simayatin. Tunggu aja nanti musibah akan turun kepada mereka yang mana? Yang tidak mengaji, yang meninggalkan ulama dan fikih akan diberi 3 musibah. Yang pertama musibahnya, ya Allah al-barakata min kasbihim. Allah hilangkan berkahnya dari hasil usahanya. Walaupun kaya raya, miliar, triliun, dicabut berkahnya, maka tidak akan bermanfaat. Akhirnya duit buahnya kasus aja, narkoba bebas.
ditangkap, penjara, Tuhan tidak menikmati. Terlingkup kayak nyobain lagi. Iya tuh. Dia usahanya luar biasa, direktur. Tapi karena nggak mau ngaji, maka oleh Allah dikasih musibah. Musibahnya satu, dihilangkan berkah dari segala usaha. Banyak duitnya, banyak hartanya, tapi tidak bermanfaat, dia tidak bahagia, bahkan tidak menikmati. Di tempat saya ada PW, kaya raya, bos, padahal rumahnya dekat ke masjid, tapi tidak pernah mau ngaji, tidak mau berjamaah, pembangunan pun tidak mau nyumbang. Udah gitu mau bangun dia, mau bangun rumah tinggi, berapa lantai, beli mobil Pajero baru selamatan rumah. Saya juga diundang, tapi saya nggak hadir. Karena nggak hadir, ngaji kecil. Ngapain? Jadi kalau saya mah diundang itu lihat dia, orang mau ngaji enggak, suka buat jangan curang. Giliran ngaji, enggak. Giliran ibaratnya apa-apa dia punya acara di rumahnya pengen datang. Katanya Kiai sombong amat datang, dia sombong terus ngaji tolong. Tapi iya, katanya Kiai, ya jangan lu samain, katanya ustaz yang lain juga di WA datang, kan ustaz tolong lu. Ayo bawa di sana ke nyuntol. Cek, udah bawa datang. Masa hanya karena amplop 200.000 tunduk. Kalau makanya saya udah ngomong di masyarakat juga, sering ngomong, pokoknya yang warga masyarakat mengutil sholat, tilaknya pahit, udah bisa naik. Tegas, sebabnya alaon kan naik. Giliran hidup nggak mau ngaji di sholat, giliran pahit dibotol nggak ngaji. Kan belum itu jenazah. Nah saya udah ngomong, bener. Jadi ini orang kaya, kata orang, rumahnya mewah, mobil baru, selamatan, besok meninggal. Terus orang-orang ngomong, wah teman Kiai ngomongin Kiai itu, nggak salah. Artinya dia mobil aja plat nomornya belum keluar, rumah itu baru selamatan, belum sempat menikmati, meninggal dunia. Akhirnya apa? Kisru anak-anaknya ribut, mau selingkuh busuk juga memperebutkan harta waris. Ya Allah. Ini aja kan gambaran. Di dunia aja bukan meninggalkan kebaikan, tapi meninggalkan keonaran. Kenapa bawaannya kan begitu? Apalagi mau masuk menuju akhirat nggak bisa. Ya, nah maka oleh karena itu saya sering memperhatikan orang itu sesuaikan dengan hadis, sesuaikan dengan waktu, sesuaikan dengan keterangan. Maksudnya supaya apa? Supaya pelajaran-pelajaran yang saya sampaikan di masyarakat dengan kejadian ini benar enggak? Ternyata benar. Tidak ada yang meleset. Itu satu. Ya, dihilangkan berkahnya. Kaya tetap kaya, tapi kan yang namanya kaya enggak ada berkah gimana sih? Yang kedua, musibahnya itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yusallitullah sultanan dzaliman. Ketika pemilu terjadi, yang terpilih pasti dari golongan orang zalim. MBG kacau. Kalau menurut saya, daripada ngasih makan siang, mendingan ngasih pekerjaan. Kalau orang dikasih kerjaan bisa beli makan sendiri, tapi diberi makan doang, mantap doang. Mual kecil, ada orang MBG. Benar. Kalau lapangan kerja dia bisa beli nasi sendiri. Kan dari pusatnya beberapa dikelola, untung yang ngelola. Nah, misalnya dari sana nama 500.000, anu turun makanan, dapat goceng. Ya kan pada pencet kan begitu. Nah artinya apa? Artinya kalau orang dikasih makan itu nggak mikir. Tapi kalau dikasih pekerjaan pasti mikir. Kenapa? Hasil pekerjaan dia bisa beli apa saja. Tapi kalau makan, duit pun
ya kurang bagus, kurang canggih, ya. Dan itu juga kan nggak rata, ada yang dapat ada yang enggak. Iya, jadi kalangan santri makan nggak semuanya dapat pesantren enggak. Apalagi pesantren salafi ya, kali rombeng, cek santri lah, kalau MPG, kali itu aduh iya, kadang-kadang santri juga anak masak. Apakah yang diakui cuma anak sekolah aja? Ya, di negara ini juga kalau nggak ada ustadz kiai ulama, bukan ada tuh. Jadi yang itu ulama kan dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari mana? Kalau orang pondok kan tuh. Oh, makanya kata santri adalah jangan ngarepin MPG, sekali berarti kali lanjut itu. Pokoknya nama santri nggak ada tuh, nggak ada penyakit walaupun kata orang jorok, kampung, main api lagi. Kastrol, panci, bokas, dijilat kambing, apa? Muan jorok aja, ngampar daun sesawas, ya kan? Itu luar biasa. Apa kata santri? Nggak ada kuman-kuman, panas mati kuman. Nggak ada. Cuman itu ada penyakit satu yang tidak bisa dihindarkan oleh santri. Apa? Bunuh. Yaitu penyakit bunuh, cacat. Belum jadi ustaz, belum jadi santri kalau belum terkenal bunuh. Makanya kata santri, surutul kiai salah satu syarat jadi kiai 3, al-bunuh mengeji-bunuh. Wal bisu yang kedua bisu. Kalau bentuk bisu, bentuk gegar, mual jadi kiai. Syaratnya kudu bisu. Saya juga dulu begitu. Lu keluar masa kiai buruk? Udah buruknya dulu. Jadi buruknya duluan, jangan belakangan. Kalau belakangan nggak ada yang mau muat. Kalau jadi kiai awas nanti suatu saat jadi kiai buruk. Ada yang mau cuma itu, ya. Yang terakhir, musibah bagi orang yang menjauh ulama, menjauh pengajian, menjauh fikih. Apa musibahnya? Yakhrujuna minad dunya bil ghairi iman. Banyak umatku yang mati keluar dari dunia, tapi saya bil ghairi iman, tidak membawa iman. Kalau cuma kehilangan berkah masih bisa diatasi. Kalau memang pemimpin dolim masih bisa diatasi karena ada pemilu berikutnya. Tapi kalau mati tidak membawa iman, bisa diulang nggak? Nggak bisa. Bisa diatasi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini musuh yang paling besar. Umat yang tidak suka ngaji, kata Nabi akan mewariskan su'ul khotimah. Tapi orang yang mau ngaji mewariskan husnul khotimah. Itu nampak. Ente kalau ditanya, rajin apa ngajinya? Hayang naon sih? Supaya husnul khotimah. Udah jawaban nggak usah panjang lebar itu aja. Ya, karena su'ul khotimah itu akhirnya baik membawa iman dan Islam. Ini kan amanah berat Al-Quran. Titipan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, itu artinya menerima ketentuan. Tunduk, patuh, jiwa, raga mengamalkan. Artinya yang mengerjakan syariat agama bukan cuma badan, bukan cuma jasmani, tapi berikut hatinya, rohaninya, tunduk terhadap syariat agama. Itu Islam. Apa itu iman? Iman itu dalam hati membenarkan pada hukum datang dari Nabi utusan. Iman itu di dalam hati membenarkan. Kalau ditanya apa sih iman? Yakin. Di mana? Di hati. Karena iman kan diucapkan oleh lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibenarkan di dalam hati. Dikerjakan oleh segenap anggota badan. Orang rukuk, sujud itu iman. Puasa Ramadan iman, ngeluarin zakat iman, bagi yang mampu haji itu iman. Setiap apa yang di Quran diperintahkan lalu dia kerjakan itu bagian daripada cerminan keimanan.
Dari mana? Kepada hukum datang dari Nabi utusan. Oh ini datang dari Nabi, oh ini datang dari Rasul. Diterima dengan baik karena Al-Quran dan hadis. Kemudian dikelola, ya supaya tadi dikelola dari atasnya mah dari bawah nama lain MPG duit. Dari atasnya mah duit datang ke bawah dikelola, dipotong, atau jadi kejo. Menghilangkan jejak. Kemudian istilahnya kita juga sama, dari Allahnya mah Al-Quran, dari Nabi-nya mah hadis, dikelola. Jadi fikih, jadi tauhid, jadi ini seperti ini. Ini hasil mengelola. Coba-coba aja orang ibadah langsung belajar lewat Al-Quran, bisa ungkap urusannya, bisa geok, bisa tersesat. Kalau orang ibadah melalui langsung dari terjemahan Al-Quran, gitu. Jadi ini juga semua Quran di sini ya, sudah dimakankan. Coba-coba aja RT 8 makan panik, baik. Makan beras, aku mati. Maka makankan dulu menjadi nasi. Oh ya. Kemudian apa itu ihsan? Ihsan beribadah kepada yang Rahman, mengerjakan dengan penuh keikhlasan. Kalau kita tidak ngerti tasawuf nashihul ibad, rungkat. Dia setiap makalah nasihat supaya jangan meninggalkan akhir, supaya jangan hasud, itu kan kita soal itu kan, supaya jangan takabur, supaya jangan riya, supaya jangan mengikuti hawa nafsu, kan itu bagian tasawuf. Fikih ngajarin wudu, ngajarin sholat, ngajarin puasa, ngajarin niat, rukun, maka diluruskan oleh tasawuf, nashihul ibad, kan keren tuh. Ya. Makanya ihsan itu beribadah kepada Allah. Yang dimaksud Rahman itu Allah. Oh ini Rahman, sifatnya Maha Rahman, sifatnya Maha Rahim, terus sampai Asmaul Husna itu sifat-sifat Allah luar biasa. Rahman dan Rahimah ada di dalam suratul Fatihah. Mengerjakan dengan penuh keikhlasan, artinya di samping dia ngaji, di samping dia sholat, di samping ibadah, niatnya tulus ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang lain-lain mah urusan Allah. Guru mas selalu berpesan, jangan pernah minta kalau nggak dikasih. Jangan pernah nolak kalau dikasih. Dan kalau sudah banyak jangan disimpan, berikan. Makanya kiai mah wasiat ulah. Kata Buya Uci, wiridan dari Syekh Mansur Cikabut, itu dulu kiai-kiai dijajahnya ulah. Cuma salah, dikasih wiridan sama Syekh Mansur. Kata Syekh Mansur, ini wirid ulah. Salah paham, dia ulah. Dapat sebulan datang lagi. Ibu, saya nggak ngerti, dia kan la ilaha illallah. Kok saya dikasih wiridan ulah. Diledek sama temennya, ini orang mau ambil masa wiridan ulah. Ibu tidur lagi gitu. Begitu dikaji lagi, ternyata dikaji. Oh maksudnya ulah bukan diwirid dengan kata-kata. Ternyata isi ulah itu satu, muntaboga ulah billah. Mun dibere ulah nolak. Mun kaya ulah pelit. Kasih nama. Tiga ulah itu. Kalau saya kata jangan. Maksudnya jangan minta, jangan nolak, jangan pelit. Seperti itu. Salah paham. Katanya menjadi itu. Ya kali. Nah itu ya. Jadi bahasa ikhlas itu kan sulit untuk dikatakan dengan lisan.
Kalau saya tanya PRT ikhlas nggak ikhlas, itu kan mulut. Yang berhak memberi jawaban yang sesungguhnya adalah hati. Seperti ya. Nah maka oleh karena itu ini yang pertama adalah tentang agama. Kemudian kita ke bawah yaitu rukun Islam. Baru mulai. Apa itu Islam? Islam itu yang pertama bersaksi kalau orang yang kafir, mu'alaf, mu'tadin masuk dalam Islam, maka yang pertama kali dia mengucapkan dua kalimat. Dan kalau kita mah yang udah dari rahimnya Islam nggak perlu syahadat kita itu nanti ada di dalam sholat, di dalam adab, ya. Yang dimaksud wajib syahadat, satu orang yang masuk Islam, dua orang yang terkena murtad. Mau nyambung lagi ke Islam wajib syahadat. Yang kedua sholat, makanya sering ngomong PRT sholat nomor 2, benar? Iya. Maksudnya ke situ arahnya, posisi urutannya nomor 2, bukan menyepelekan, bukan. Itu. Tapi pertanyaannya PRT perut lapar, waktu sholat datang, mana yang diutamakan? Kenapa? Nembek gak ada. Yang ketiga adalah zakat. Zakat itu dengan puasa seimbang. Mana? Satu, melakukannya setahun sekali dan berdasarkan persyaratan. Puasa juga kan persyaratan. Kalau dia sehat puasa, kalau enggak ya apa-apa minum obat. Yang zakat juga kalau dia punya harta nisab setahun sekali, kalau enggak ya apa-apa. Sholat kan enggak, sholat mau kaya mau miskin gak ada kata mampu tidak mampu. Orang yang enggak bisa berdiri pun wajib sholat, orang yang enggak bisa duduk wajib sholat, orang yang enggak bisa berbaring wajib sholat ketika akalnya masih ada. Kalau ibadah haji beda sendiri. Justru ibadah haji mah satu bagi yang mampu, dua seumur hidup satu kali. Berarti kan kalau tidak mampu nggak ada masalah. Nggak berhaji juga mungkin bisa lebih baik daripada yang haji. Kalau orang tersebut mengerjakan ibadah, sebab itu urusan Allah. Oh, Allah memberikan kewajiban karena dia diberi kemampuan. Kalau dia tidak mampu finansialnya, kesehatannya dan yang lain-lainnya, maka tidak beban, tidak menjadi dosa. Tidak menjadi dosa. Itu adalah ibadah haji. Maka inilah yang dimaksud dengan rukun Islam. Ya. Perhatikan rukun Islam ada 5. Satu, mengucapkan kalimat syahadat. 2, menjalankan 5 waktu sholat. 3, bagi yang mampu bayar zakat. 4, wajib Ramadan berpuasa. 5, pergi haji bagi yang puasa. Dan inilah dijawab rahimahullah. Tinggal nanti satu lagi yang belum kita bahas melalui syair nado, yaitu tentang ihsan. Jadi saya berharap melalui kajian-kajian ini, walaupun nggak hafal amat, minimal paham, minimal ingat apa yang akan kita amalkan berdasarkan syariat 3 rukun agama tadi. Di atasnya ada Islam, ada iman, ada ihsan. Insya Allah. Inilah kajian karena waktu 2 yang membatasi kita. Mudah-mudahan ketemu lagi Ahad yang akan datang. Allah berikan sehat walafiat. Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nanti sebelum sholat masih ada sesi tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kamu masuklah, kamu ke dalam Islam secara laut lah itu ya, secara kafah. Nah dalam hal ini yang jadi pertanyaan saya, bukankah orang yang sudah beriman itu sudah pasti Islam? Di situ ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Itu pertanyaan saya, bukankah kita beriman itu sudah pasti Islam? Itu satu. Yang kedua, yang masalah ihsan, kenapa dalam rukun ihsan itu kan ada 3 Ustaz? Di sini kalau saya baca tidak populer seperti rukun Islam dan rukun iman. Itu aja dua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Bukan berarti kita yang sudah beriman sudah kafah. Karena kalau diartikan melalui terjemahan membingungkan. Kalau cuma diartikan lewat terjemahan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Maksudnya, kalau orang ini sudah beriman, amalkan semua yang ada di dalam syariat Islam. Maksudnya begitu, seperti tadi yang barusan dikaji. Ternyata di dalam agama itu ada 3 rukun. Bukan cuma rukun Islam aja dikerjakan, sholat, syahadat, zakat, puasa. Tapi kan ada iman, ada ihsan. Itu maksudnya. Ya, berarti ini kan di agama manapun pasti diukur untuk beriman gitu. Gak usah bawa iya. Maksudnya kalau agama yang lain itu mah sudah direvisi semua oleh Al-Quran. Kita bicara Al-Quran aja. Karena apa? Karena kalau bicara agama yang lain mah itu harus kembali ke masa Nabi dan Rasulnya. Itu benar. Kalau yang sekarang dianggap benar berarti orang bebas memilih dong. Silakan mau Kristen mau Katolik, iman ini sama ajarannya. Enggak. Justru ini yang acak-aduk semua palsu. Disebutnya juga kafir. Yang mengatakan kafir siapa? Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Selain Nabi Muhammad, pengikut yang lain di zaman sekarang itu sudah tidak ada Islam, tidak ada iman. Jangan salah. Jadi artinya bahwa dikatakan benar semua agama itu nggak ada agama yang lain. Apakah istilahnya ada bahasa penikmatan agama di zaman Nabi Musa? Jadi Islam tetap. Di zaman Nabi Ibrahim Islam, di zaman Nabi Adam Islam, di zaman Nabi Sulaiman Islam. Pertanyaannya, di buku mana tentang ada agama yang Allah buat untuk manusia atau dibawa oleh Nabi Rasul? Tidak ada. Ada bahasa Katolik, ada bahasa Buddha, ada bahasa Kristen, itu adalah hasil pemikiran manusia. Seperti itu. Jangan sampai kita istilahnya mengklaim bahwa semua agama diajarkan beriman. Kata siapa itu membuatkan manusia? Beda. Inna dina indallahil Islam. Ayat itu sudah cukup untuk memberi pemahaman bahwa selain Islam dan Al-Quran menurut Allah itu bukan kategori agama. Tapi kalau orang mengatakan agama, negara kata agama, ya silakan aja, namanya juga negara. Tapi di sini kita konteksnya ada agama seperti itu. Ya. Nah kemudian, kenapa tidak populer? Bukan tidak populer, karena yang pertama kita ngajinya enggak full. Baru juga ngaji rukun Islam udah berhenti, jadi nggak nyampe ke rukun Islam. Iya, misalnya kita tetap ngaji berhenti, artinya nanti begitu mulai di rukun Islam aja. Nggak nyampe ke rukun iman, nggak nyampe ke rukun ihsan, sehingga yang dua itu ketinggalan, makanya tidak dikatakan populer. Ibarat nonton tema, istilahnya kita nggak sampai tamat nontonnya, terus mau nonton, di-setel ulang lagi, aduh nggak kelar-kelar. Jadi yang kita tahu, yang kita tonton aja, yang nggak ditonton kita nggak tahu. Begitu juga, yang kita tahu, yang kita kaji aja, yang nggak kita kaji, ya makanya ada bagusnya juga minta diulang. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan, kalau bicara hatam mudah, tapi bicara paham ini sulit seperti itu. Ya. Dan yang kedua juga jarang memang orang-orang baik di media, di majelis taklim, mereka
mengajar dengan menyebutkan materi tentang ini rukun Islam kan jarang nggak disebutkan. Nah, orang ceramah tentang sholat udah kita ini lagi ngebahas fikih. Orang ceramah ngebahas tentang haji, ini ngebahas fikih. Tapi kalau ngebahas tentang ihsan, nah itu materinya ada di Nasoihul Ibadah. Jadi kita memahami Al-Quran, jangan sampai makna terjemahan dipahami kemudian diyakini seperti itu kira-kira. Seperti tadi, wah orang yang beriman masuk dalam Islam. Kok udah iman harus masuk Islam lagi? Maksudnya pelajarilah syariat-syariat yang ada di Islam supaya iman dan ihsannya lebih sempurna. Itu. Assalamualaikum. Tanya Pak Ustaz. Kalau kita mau sholat Jumat, kita ketiduran begitu bangun. Udah kalau Jumat itu gimana hukumnya? Terus apa saya sholat jauh aja? Jumatnya enggak? Apa gimana? Hah? Ketiduran dia. Pas saya ketiduran. Berarti ada yang menumpang. Ditumpangkan setan. Bagaimana orang ketiduran? Dosa kalau tidurnya jam 11. Ya kan waktunya berdatang. Tidur sengaja. Orang ketiduran. Kalau tidurnya habis subuh 12 ada kewajaran karena nanti malaikatnya tuh. Oh dia nggak sengaja karena dia tidurnya dari pagi. Ini mau udah mau cuma tidur. Ya. Bagaimana hukumnya? Sholat lohor. Jangan sholat Jumat kan sendirian. Begitu ente banget. Jadi kalau orang memang dia tidak sholat Jumat, baik itu karena pekerjaan atau karena ketiduran atau yang lain-lain, maka tetap wajib sholat dulu. Jangan dorong kan, cepat. Jalan. Baik, kalau sudah semua beres, mari kita tutup bersama dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.